Artinya mbaknya ini disuruh waktu libur disuruh kerja gitu kah? Mm-mm. Oke, mbaknya jobnya sebenarnya jaga apa? Jaga nenek. Jaga orang tua ya. Terus di rumah Iya, sama siapa saja? sama majikan perawat tua. Oh, jadi ketiga-tiganya perempuan nah enaknya ya. Heeh, iya. Oke, mbaknya ini pertama kali di Hong Kong atau bagaimana? Iya, pertama kali di Hong Kong baru 3 mingguan. Oh, pertama kali di Hong Kong baru 3 mingguan dan mbaknya ini dulu kan 你在 Taiwan 工作吗？是吗？对呀，对呀，对呀。是啦，so 是新人呐，你是新人呐。Nah, begini Mbak ya, karena sampean kan orang baru, benar secara peraturan mereka tidak boleh menyuruh Anda dan Anda berhak menolak. Nah, tetapi di dalam kita menyikapinya kan ada hal-hal tertentu yang bisa kita toleransi, ada yang tidak. Benar kan? Ya, saya jelaskan dulu. Kalau kita berbicara peraturan, yo kaku, peraturannya seperti itu. Ya, tetapi kalau Anda bicara tanggung jawab pribadi, terus juga secara kita berdiri sebagai sesama, ya wes lah rapopo tak kerjanya tapi nggak kabeh. Cuma bukan berarti Anda juga mengiyakan. Bisa nggak dipahami? Iya. Nah, pelan-pelan. Jadi jangan langsung brol. Mbok, iki peraturan, aku ora oleh. Ndak. Tapi kalau sampean sanggup, sampean kerjakan. Tidak sanggup, sampean ngomong ke majikan. Hei majikan, cara ngomongnya ya, tak omongi peraturan negara mungkin asline wong libur ki gak oleh dikongkon kerja. Tapi berhubung aku ki sadar, aku neng kene yo golek duit. Aku yo pengen hubunganku ki apik ya. Jadi Iya. iso ora aku nek misale kerjone tak kurangi lah, aja sampai bengi sak cukupku lah. Karena aturan ki ora oleh. Jadi sampean coba ngomongnya yang enak, menjelaskan pelan-pelan tapi nggak usah sekarang, pelan-pelan aja. Dikurangi pelan-pelan dengan sikap, tapi jangan menunjukkan sikap kearogansian. Bisa toh? Jadi kita berusaha tetap menunjukkan cara kita, elegan kita. Jadi sama tetap mengerjakan, disuruh tetap dikerjakan, tapi dikurangi tiap harinya dikurangi. Nanti kan pelan-pelan dia akan bertanya, kok malah gini, ya kan? Kok malah gini. Nah, terus sampean juga ada komunikasi dengan agen tidak? Iya, ada. Terus agennya ngomong bagaimana? Kemarin aku habis dari agent ya. Hmm. Terus aku kemarin ambil surat notis. Soalnya aku Kenapa? mau ngundurin diri. Alasannya? Soalnya nenek yang aku jaga itu tidak sesuai job. Ternyata neneknya tuh idiot. Dia Oh, suka ngelempar ember, dia suka ngelempar sapu ke aku. Terus jadi dia mbaknya ndak bisa karena neneknya kondisinya kondisi khusus ya? terus Hmm. dia juga meskipun aku nggak ngerti bahasa Hongkong, tapi dikit-dikit kan aku ngerti. Dia selalu suruh aku pergi dari sini. Katanya aku nggak suka sama kamu, katanya Ah, aku pergi dari sini. oke, Dia oke. selalu ngomong kayak gitu. Oke, karena kan gini mbak ya, bentar, tak potong dulu ya. Mungkin mbaknya kan karena mbaknya dari Indonesia, jadi ndak ada pilihan dan ini ndak pernah interview ya majikannya. Iya, Nah, dia jadi pernah interview. nggak pernah interview kan? Jadi nggak ada interview, mbaknya menandatangani job offer, jaga nenek sehat, iya kan? Ini Iya, sehat bilangnya secara kayak gitu. fisik kan artinya, tapi tidak sehat secara mental. Nah, Iya. oke, karena mbak tidak sehat secara mental di Hong Kong itu ya nggak boleh diomong nih. Jadi ini privasi juga ya. Jadi kesehatan mental seseorang ya dimanapun, tidak hanya di Hong Kong saja, itu memang tidak boleh dideklirkan atau disampaikan karena itu adalah privasi. Nah ini perlu saya jelaskan ya. Jadi bukan tidak sesuai job. Dia memang sehat secara fisik ya kan, tetapi secara mental tidak. Dan ini mental illness ini kan memang pasien mental illness kan tidak boleh dipublikasikan. Iya. Nah jadi fine artinya kan jenengan nggak sanggup dengan
sikapnya sikapnya nenek ya, artinya Anda tidak sanggup, tapi sampean pun sudah ada komunikasi sama majikan belum? Ketidaksanggupannya di mana? Ya aku udah ceritain semuanya sama majikan. Terus majikannya juga bilang jangan ngeladenin nenek lah, terus katanya harus sabar lah, tapi harus sabar kata. Ya, bentar. Seyoan. Oke. Nek misal ini sampean positif udah mau mundur gitu tah? Iya, udah tak kasih surat notisnya kemarin. Nggak masalah, sudah kamu kasih itu nggak masalah. Tapi pertanyaan saya, solving problem dari sampean, apakah itu solusi di saat Anda mengundurkan diri? Menurut sampean loh. Ya solusinya kayak gitu lah, aku pengen pindah. Oke, solusi menurut Anda adalah Anda ingin pindah. Well, Anda tidak bisa bahasa Kantonis, bisanya Mandarin. Apa? Oke, bentar. Orang Hong Kong yang dicari pasti Kantonis duluan. Iya. Peluang Anda berapa persen menurut Anda? Nggak tahu kan? Oke, sekarang kalau saya kasih tahu, mungkin nanti silahkan dipikir lagi ya. Ini tak kasih tahu. Saya ex Singapura. Saya bisa bahasa Inggris. Saya juga bisa Mandarin karena memang dari Singapura. Cuma sekarang nggak dipakai. 所以我可以讲华语，我可以讲国语，可是一点点。好厉害。没有。Nah, di sini tapi jujur Mbak ya, majikan Hong Kong akan tetap mengutamakan Kantonis. Peluang kita yang dari Singapura pun itu sangat tipis meskipun Anda memiliki bahasa Inggris. Karena memang orang Hong Kong tetap mengutamakan Kantonis. Jadi sampean kalau mau jumping stone, dalam artian cari batu loncatan lah, enak ngomong oke lah, majikan sampean kan memahami ya ini. Terus meminta Anda sabar sebenarnya nggak salah. Dan ini kan masih 3 minggu nih. Yang saya rasakan sampean ini masih shock culture. Jadi kan kekecewaan yang mana di luar ekspektasi Anda. Dan belum siap menghadapi yang itu, akhirnya timbullah pegel, mangkel. Jadi apapun yang Anda lakukan akan tidak bahagia. Nipus, ya kan? Nah, jadi coba dipikir kembali pelan-pelan. Jika Anda peluangnya sangat tipis, jangankan Anda, kita saja seperti saya sudah bisa seperti itu aja, berpikir 1000 kali di saat memang kita berdealing dengan hal-hal seperti ini. Memang di Hong Kong itu yang paling susah adalah saat kita menghadapi sikap majikan yang mungkin dianggap kurang manusiawi. Bahkan mulut mereka itu tajam ya. Tajam banget. Nah, itulah yang kita memang belum siap terkadang. Dan itu kebanyakan hari ini yang saya lihat. Termasuk teman-teman, termasuk mbaknya. Dan saya tidak menyalahkan ya. Anda mengambil keputusan mundur itu hak Anda. Tetapi yang di sini mau saya sampaikan ke sampean, pikirkan kembali ke tujuan awal Anda apa. Sanggup atau tidaknya ada deadline-nya. Tapi ini kalau 3 minggu, artinya kan Anda menyerah sebelum perang, Mbak. Ya kan? Nah, terus kamu mungkin keluar dari rumah itu belum tentu loh kamu dapat majikan lebih baik. Iya sih. Ya kan? Terus kamu menunggu di Indonesia berapa lama? Pertimbangkan kembali. Kamu juga harus pulang ke Indonesia. Tidak ada jaminan kamu nunggu di Hong Kong dan tidak ada kepastian visamu pasti di-approve atau tidak, juga tidak tahu. Semua serba belum pasti. Tapi yang ini Anda sudah pasti, cuma dibutuhkan kesabaran ekstra. Masalahnya itu tertekan batin. Betul, karena sebenarnya tertekan batin ini adalah dari kekecewaan kita sendiri. Belum mampu menerima kenyataan, belum mampu mencoba untuk kita blending sama situasi yang saat ini kita hadapi. Karena kita sedang marah, emosi. Kalau sampai nuruti emosi, kobong. Emosi itu adalah api. Dan yang bisa api itu bukan dibiarkan, bukan pula cari angin untuk dikobarkan, tapi
harus dicarikan cara menjinakkan api tersebut, memadamkannya. Itu adalah emosi kita, dan itu yang bisa nyetir ya kita sendiri, Mbak. Makanya untuk meredam emosi itu kembali lagi Kak, pertimbangkan peluang Anda kalau keluar dari situ berapa persen, ya kan? Terus lagi menunggu waktunya, harus kembali lagi, harus bagaimana? Coba bukan menaklukkan majikan Anda, tapi menaklukkan diri Anda dulu aja. Kalau sampean di Taiwan bisa, kenapa sampean di Hongkong nggak bisa? Ayo. Meskipun pasti tidak akan sama. Justru karena tidak sama, disitulah kita harus mampu menaklukkan diri kita. Jadi bukan pembuktian kepada siapapun, pembuktian terhadap diri kita. Coba kembalikan lagi ke tujuan awal Anda ke sini mau apa. Bayang no, sini Indonesia podo kangelan arep mrene, sampean wis teko kene lho, Mbak. Ya kan? Dipikir kembalilah. Kalau surat notis yang sudah Anda kasihkan ke majikan, mau mandai kayak itu kan bisa, beliau masih bisa kok untuk di cancel. Jadi pikirkan kembali, karena masih 3 minggu itu masih terlalu dini bagi sampean untuk menjudge apapun. Tapi saya juga tidak melarang Anda untuk mengambil keputusan itu, karena resiko tetap Anda sendiri. Di sini yang saya lakukan memberikan beberapa pertimbangan yang mungkin nanti bisa membuat Anda lebih tenang lagi. Itu saja sih.